Mereka adalah dua perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya Tuhan untuk menjaga ketahanan cinta. Pemirsa Indonesia Mawar bersama saya Priska Sarisa. Saudara pembangunan IKN Nusantara masih menjadi Ambil apaan? debat Cawapres semalam. Cawapres Gibran menyebut pembangunan IKN tidak semuanya menggunakan APBN. Cawapres Mahfud MD mempertanyakan belum ada investor yang masuk IKN. Mahfud ini ngawur ya. Cawapres Muhaimin menekankan bahwa IKN Ngawur. jadi prioritas. Nyerang Gibran, nyerang Jokowi. Harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang beberapa tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Tapi tadi data BID anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang mati. Kalau ada bagaimana? Kalau ada berusaha misalnya 2 atau 1, investor mana ada? 2 atau 1? 2 ya. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN dari satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk membangun jalan seluruh Kalimantan Barat, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan Barat. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM. Andane beres andane. Nah, Mahfud andane selesai. Bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana tidak konsisten? Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, ini juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, mungkin nanti setelah pulang dari tempat bisa Google, sudah banyak yang masuk. Maya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan bertensi melihat fasilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Masih soal isu perkotaan dalam debat semalam, Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar mengungkap soal pembangunan 40 kota baru yang selevel dengan kota Jakarta. Cawapres heran Muhaimin tahu IKN tapi ingin membangun 40 kota seperti Jakarta. Sementara Mahfud MD mempertanyakan pembiayaan pembangunan 40 kota selevel Jakarta. Nonyot. Pembangunan perkotaan harus dimiliki merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun. Wong sing meneh ragu Gibran saya langsung mantep gitu. Swing voter itu sing ngambang. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang Delok ora ya? Ahok. Yo, ndelok no. Wong politik ndelok kabeh. Apa nih? Penampilan perdana ini Gibran. Kabeh penasaran. Saya ada kaget juga mau membangun 40 Aduh, pandangannya Ahok itu. Jokowi Orang Jawa ya. Jokowi junior malah
sekolah lo luar negeri. Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah, gitu kan. Baru sudah 40. Luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Nah, juga pembiayaannya menurut Pak Mohaimin. Kalau nanti kita butuh 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembang. Cukup sentuh. Satu tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun Sentuh tak jadi ya? investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang saya Pak Gibran tadi melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun swasta. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting Selevel Jakarta, Mbak. Infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada, sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang dimiliki yang ada. Pembangunan IKN dan 40 kota selevel Jakarta mengikuti perdebatan antar cawapres semalam. Tentu belum semua jawaban kita di debat semalam. Kita akan perdalam isu itu bersama tiga perwakilan dari tenaga capres-cawapres hadir di studio Kompas TV, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin Zulfikar Amir. Selamat malam, Mas Zulfikar. Selamat malam, apa kabar, Mas? Dan juga sudah hadir lewat sambungan itu jurubicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Mbak Putri, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Prisna dan Pak Menteri dan Pak Gibran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga Wakil Sekretaris TKN Ganjar Mahfud Sumantri Selamat. Mas Sumantri, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir semuanya. Saya ke Kamu Mas Zulfikar dulu. jam Sebenarnya 11 gimana sih konsepnya dari yang disampaikan oleh Gus Mohaimin membangun 40 kota targetnya level Jakarta, tapi menolak IKN. jam 12 ngawi, acaranya sih mulai lagi kan. Semua di. Ngawi. Leren Jadi baru bisa. Hah? Itu namanya baru bisa, Mbak. Malah di sini sih ngawi. Jam 11 mulai. Yo. Untuk apa? Jadi kalau kita lihat memang pembangunan perkotaan di Indonesia itu mestinya menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan. Kita bicara tentang fenomena urbanisasi di mana semakin banyak warga Kesel tadi ya. Ngantuk. Kalau kita merujuk pada satu keputusan Mana tuh ngantuk. 2008, ada yang namanya pusat aktivitas nasional, di mana ada sekitar 40 perkotaan di Indonesia yang diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru. Nah, ada dua kategori di dalam 40 kota ini. Ada kategori kota kecil dan ada kategori kota menengah. Kota menengah itu seperti Makassar, lalu kemudian Medan, Padang, Manado dan sebagainya. Kemudian kota kecil seperti Pontianak, lalu kemudian Jayapura dan sebagainya. Nah, 40 kota ini menjadi sebuah program framework kita, kerangka kita, yang kita sebut sebagai Urban Redevelopment Program, program pembangunan kota-kota yang sudah ada. Ya, tapi kemudian tentu kita harus membuat dua kategori, di mana kita akan memberikan prioritas kota-kota yang penting kita angkat dulu. Nah, disitulah ada 14 kota yang masuk dalam daftar kita. Jadi saya perlu klarifikasi, ada 40 kota yang akan kita bangun dalam jangka panjang, lalu kemudian ada 14 kota yang kita akan berikan pembangunan kembali itu kan? Betul, redevelopment, supaya mereka bisa menjadi sentra-sentra pertumbuhan baru. Nah, 90 triliun dari APBN yang dialokasikan IKN itu bisa dipakai untuk membangun 14 kota ini secara merata. Dan kita akan memberikan subsidi agar kota ini mampu membangun subsidi infrastruktur. Oke, baik. Jadi tadi untuk perataan pembangunan kan akan itu dulu ya, Mas Zulfikar yang bagus nih kalau dengan konsep ini apakah lebih bisa ditangkap atau sebenarnya masih nggak masuk di PKN?
Ya, kalau saya rasa memang IKN sesuatu yang sudah menjadi produk hukum. Kita tahu sudah ada undang-undangnya dan pada saat ini juga sudah progresnya kita lihat kemarin pada saat Pak Joko Natalan ya? Joko Natalan ya? Semulai no, siapa? Ya. Kok tanggal 20 guys. Terus awake dhewe maleman no kan. Gurih dok ya, Mas? Iya. Gimana? 2023 sudah mencapai sampai dengan 41,4 triliun rupiah. Dan dalam juga Sehat. saya juga memiliki Organik kok. Ini ya. melaksanakan di sana. Jadi kalau ada anggapan misalnya akan lebih baik agar APBN itu dipakai untuk menyempurnakan 40 kota, memang kota kita Angka gua kayak itu tidak 2 kali lipat mana mangan. Ya, aku mau mangan ke pupuk. Oh iya, ini mangan ya? Kalau tidak kita lanjutkan, apalagi sudah ada produk hukum yang mengikat yang menjadi landasannya. Gobur Kalau misalnya kemarin disampaikan belum ada untuk saya ikan. Kicungnya tuh kau ya? Anaknya. Gitu lah, anaknya nama. Anaknya. Anak sekolah ujian. Pertama kita tahu ada perusahaan yang dinamakan konsorsium Nusantara. Di situ mereka juga ada yang membangun rumah sakit, ada yang membangun perumahan. Kita juga tahu sudah juga pembangunan sarana Aduh. olahraga kerjasama PSSI dengan IPA dan ada juga Pertamina dengan Sustainable Energy Center-nya. Kalau tahap 2 kita tahu semakin banyak lagi yang masuk dengan total investasi 13,1 triliun, yang tadi tahap 1 sudah 23 triliun dan tahap 3 sudah 10 triliun, dan ini malah investor lokal. Ada salah satu PD dari Kalimantan Timur yang sudah berkomitmen untuk investasi dan juga sudah beroperasi. Jadi kan ini yang menunjukkan bahwa Alhamdulillah. ini bukan hanya sekedar wacana dan sudah berjalan. Dan saya yakin kalau misalnya dilanjutkan, ini bisa memenuhi semua janji yang kita ingin capai dengan pembangunan ibu kota negara baru. Dan tentu pemerataan pembangunan itu menjadi salah satu yang direpresentasikan oleh pembangunan di IKN. Oke, kalau Pak Sumantri tadi Pak Sulfikar bilang bahwa ada di development, ada juga nanti jangka panjangnya membangun kota baru itu. Tapi Mbak Putri sudah menjawab tadi soal kekhawatiran Prof. Mahfud kemarin soal investor ini sudah ada juga.